Halo semuanya, selamat datang di acara Harmoni Cinta untuk Ada Anak dengan HIV/AIDS 1 Desember 2021. Diselenggarakan oleh Yayasan Akar Cinta Kasih bekerja sama dengan RRI Denpasar yang disponsori oleh CV Andrian Pratama Putra dan juga Aqua yang dimeriahkan oleh Dewa Sugama dan Agung Ocha. Persembahan cinta memperingati Hari AIDS sedunia dalam sentuhan musik virtual memberi ruang donasi persembahan cinta untuk gerakan perawatan mobile dan rumah cinta untuk Ada. Dan dipandu oleh kami berdua, ada saya Yogi Aridupayana Dan saya Widya Prabarani. dan inilah Harmoni Cinta untuk Ada. Kita semua sama, tak ada yang berbeda, penuh cinta untuk mereka yang dilanda duka. Kita semua kan ada untuk membantu melewati semua derita. Kita kan selalu bersama. Ulurkanlah tanganmu kepada mereka. Karena kita untuk mereka, karena kita untuk mereka. Kita semua satu, kan ada untuk membantu melewati semua derita. Kita akan selalu bersama. Kita akan selalu ada untukmu. Kita akan selalu bersama. Ulurkan tanganmu kepada mereka dan berikanlah kasih-Mu. Karena kita untuk mereka, karena kita untuk mereka. Wow, karena kita untuk mereka, karena kita untuk mereka, karena kita untuk mereka. Oke, itu tadi lagu ciptaan saya, Kita Untuk Mereka, khusus untuk anak-anak dengan HIV/AIDS. Kita harus support mereka sampai kapanpun. Kita semua sama, kita perlu support dan dukungan dari kita semua. Oke, lanjut lagu kedua. Ini lagu baru saya dan pertama kali juga dibawa di sini. Senang sekali. Oke, it's called Calling You. Here I am, still waiting. I don't know what I mean to you. All I want is just to be with you.
I'm breathing through feeling that you have promised to come in. There's nothing left to make me weak. I'm calling you. Ooh, ooh. I'm calling you. Ooh, ooh. I don't even know where you are. 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 I'm calling you. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, tadi kita sudah saksikan penampilan pembuka kita datang dari Dewa Sugama yang sudah menyanyikan 2 lagu untuk menghibur kita semua ya. Dan juga tentunya nih ya, masih bersama dengan saya Yogi Ari dan juga rekan saya ada Widya. Dan kali ini kita tidak hanya berdua saja ya Widya ya, kita sudah ada tamu undangan. Tamu terhormat ya. Iya betul banget. Oke. Dan perlu kita ingatkan juga nih Widya ya, kita sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, makanya kami tidak menggunakan masker dan juga face shield, dan juga sudah jaga jarak ya, sudah divaksin juga ya, itulah gunanya divaksin, jadi kita enak ngobrolnya sekarang ya. Oke. Apa kalau muncrat berarti ya? Enggak juga ya. Apa-apa tetap ya, harus Oke. berjarak ya. Oke. Baiklah, kita bakalan di sini sudah kedatangan yang merupakan pendiri dari Yayasan Akar Cinta Kasih, yaitu ada Anak Agung Raka Sutariani SKM. Halo. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Iya. Kita panggilnya siapa nih? Panggil Raka aja atau Kak Raka Kak boleh? Raka ya. Iya. Boleh, Kak Raka ya. Boleh. Oke, boleh Widya. Oke, Kak Raka, ini sebagai siapakah di yayasan ini? Ya, kalau saya sebagai founder dari Yayasan Akar Cinta Kasih, sekaligus sebagai ketua Yayasan Akar Cinta Kasih. Oke, founder dan ketua. Masih muda sekali Widya. Masih sangat belia. Tapi sudah berkeluarga kayaknya. Belia sekali ya. Kita ngobrol santai-santai aja kali ini ya Kak Raka ya. Dan memperingati Hari AIDS Sedunia ini Widya, Yayasan Akar Cinta Kasih melakukan yang namanya yang seperti kita tahu yaitu Harmoni Cinta Untuk Ada. Waduh, mungkin bisa diceritain dulu dong untuk yayasannya dulu nih Kak Raka, terkait Yayasan Akar Cinta Kasih itu bergerak di bidang apa, terus mungkin bisa diceritakan berdirinya kapan dan lain sebagainya, sama para pemirsa nih yang sekarang di rumah ataupun yang siapa saja yang lagi nonton di acara kali ini. Ya. Nah, Yayasan Akar Cinta Kasih ini berdiri tanggal 15 Juli 2020. Jadi kalau sekarang masih umur setahun ya. Oke, baru bisa jalan ya. Iya, betul. Belia sebenarnya. Itu yang belia sesungguhnya ya. Belia sesungguhnya Oke. ya. Iya, jadi baru setahun lebih dikit ya. Nah, Yayasan Akar Cinta Kasih ini pertama kali berdiri itu sebenarnya
lebih fokus bergerak untuk anak-anak termarginalkan, anak-anak HIV dan AIDS di awalnya begitu. Oke. Kemudian dari perjalanan kami menemukan beberapa hal, beberapa kasus, akhirnya tidak hanya untuk anak-anak dengan HIV dan AIDS, tapi Yayasan Akar Cinta Kasih juga bergerak untuk anak-anak terpinggirkan lainnya. Seumpama contohnya ya, kalau anak ada yang disabilitas, kemudian yatim piatu, kemudian dari golongan ekonomi yang kurang mampu. Nah, di situ juga kami bantu untuk Yayasan Akar Cinta Kasih. Tidak hanya itu juga. Nah, selain kita ada dukungan untuk anak-anak termarginalkan atau terpinggirkan, kami juga punya program pelestarian seni dan budaya. Oh, oke. Oke. Menarik ya. Banyak juga ya. Betul. Ya, boleh Jadi dilanjutkan Kak Raka. ada pelestarian seni dan budaya melalui tari tradisional dan olah tubuh untuk anak-anak pedesaan. Kemudian ada bimbingan belajar juga. Dan belajar menulis, membaca, dan menghitung. Tidak hanya untuk anak-anak pedesaan tetapi juga untuk anak-anak dampingan kami. Karena ternyata nih anak-anak dampingan kami itu tidak semua bisa baca, tulis, menghitung. Oke, calistung ya. Iya betul, ada yang kelas 3 SD belum bisa calistung loh. Jadi kami juga memberikan support bimbel dan calistung itu untuk anak-anak dampingan dan anak-anak di daerah pedesaan. Oke. Gitu, dan nggak hanya itu juga. Oh, masih ada lagi. Ada lagi. Wow, oke, luar Ada biasa. satu, jadi kami punya 4 misi. Nah, satunya lagi adalah untuk lingkungan. Oke. Jadi kami baru bergerak di Desa Mamal untuk desa wisata bebas sampah plastik. Itu baru launching. Oke, wah menarik Banyak banget ya. ya. Ternyata banyak sekali nih untuk para penonton yang dimanapun kalian berada. Yayasan Akar Cinta Kasih ini bergerak di berbagai bidang ya. Dan awalnya memang kita tadi sudah ketahui ya, bergerak untuk teman-teman yang anak-anak yang termarginalkan terlebih dahulu ya. Jadi yang ada yang HIV/AIDS gitu. Kemudian ada tadi juga yang termarginalkan lain. Mungkin anak di jalan juga termasuk kah? Disabilitas, anak jalanan belum. Belum ya, Iya, belum kejangkau baru ya. disabilitas. Jadi awalnya kenapa anak disabilitas, karena banyak yang beberapa di lapangan ya yang kami temui, kemudian kami akrab ngobrol, itu ada saja yang melaporkan, Kak Raka bisa bantuin ini nggak? Jadi kami kunjungan rumah sifatnya. Oke. Kunjungan rumah, kami melihat situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa gitu. Oke, Kak Raka mungkin boleh dong diceritain nih sama penonton sekarang dimanapun berada ya. Bagaimana sih kok bisa ingin tergerak membuat suatu yayasan ini? Iya, betul. Karena kan kita tahu nih ya, banyak orang di luar sana mungkin termasuk saya gitu. Saya kayaknya gak kepikiran gitu ya untuk bikin yayasan gitu ya Widya ya. Apalagi untuk memulai kayak sesuatu hal yang susah, berat gitu. Dan Kak Raka berani memulai. Itu bagaimana sih awalnya kok Awal bisa mulanya mulai gitu ya. Iya, sampai akhirnya membentuk suatu yayasan ini. Sebenarnya perjalanannya panjang ya. Jadi dulu lulus kuliah gitu, berpikir ini saya mau kemana jadi SKM. Kemudian tahun 2009 itu saya bekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat, NGO gitu, yang untuk mendampingi, menjangkau pekerja seks, kemudian juga laki-laki beresiko tinggi. Oke. Awalnya dari sana. Kemudian ketika berkegiatan di sana ada pertemuan kelompok dukungan sebaya. Kelompok dukungan sebaya dengan anak-anak HIV dan AIDS. Nah, di situ saya lihat ada salah satu ibu yang membawa anaknya pada saat pertemuan dan dari jauh, dari Bali Timur. Itu dia sewa bemo, kemudian di bawah diisi kayak tempat tidur ala kadarnya, kemudian anaknya tidur di sana. Dan ketika saya tanyakan memang kondisi ekonominya kurang, kemudian anaknya sudah lelah ya dalam perjalanan. Oh 5L begini. gitu ya. Iya, lemah, letih, lesu, Lunglai. Oh, enggak. Asal ya. Lelah ya dalam perjalanan dengan kondisi lelah, kemudian masih anak-anak. Nah, saya berpikir ini pendampingannya udah banyak belum ya gitu. Baru terbersit di situ aja. Kemudian nggak kepikiran nih mau buat yayasan untuk anak-anak, tapi ada keinginan untuk membuat yayasan untuk anak-anak gitu. Kemudian akhirnya
ada pertemuan nasional, ketemu dengan salah satu sosial ya, ibu-ibu yang bersifat sosial banget gitu ya. Ngobrol-ngobrol Aktivis karena sosial mungkin iya, ya. betul, ngobrol-ngobrol terus bilang kalau nanti kita buat gerakan untuk anak-anak dengan HIV gimana ya? Wah, ini nih. Terus sampai di situ Ini aja nih dulu ya. jalan ninjaku gitu ya, Karaka ya. Wah, Seperti ini melihat perlu nih secercah gitu. cahaya ya. Betul, dan kan memang salah satu ibu ini teman baik saya ya. Mungkin bisa disebutkan? Oh, boleh, namanya Bunda Putri. Oke, Iya. nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Sebut saja Ini Mawar ya. salah satu yang membuat saya tergelitik dulunya. Terus udah setelah pertemuan itu ketemu gitu aja, udah nggak ada karena akhirnya saya malah menjangkau remaja. Oke. Oke. Saya menjangkau remaja, memberikan edukasi, kemudian bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keliling Indonesia untuk memberikan edukasi ke remaja. Nah, sampai akhirnya di satu titik saya bilang, ini kayaknya saya harus cepat bergerak untuk anak-anak. Terus suami saya bilang, nanti kalau bergerak untuk anak-anak berarti buat yayasan, enggak lah, buat pergerakan aja dulu. Buat pergerakan 2016. Oke. Dengan kelompok dukungan sebaya dulu untuk anak-anak. Berarti starternya nih ya, Karaka Iya, ya, di tahun 2016. Betul, tapi nggak ada payung yayasan ya. Iya, betul. Nah, kemudian saya berpikir, saya mau jualan deterjen waktu itu. Saya jualan deterjen, keuntungan deterjen saya tabung. Nah, hasil tabungan itulah yang berbentuk Yayasan Akar Cinta Kasih. Sekarang gitu. Wow. Perjalanannya luar biasa ya. Berarti berawal dari deterjen. Enggak ya, dari hati tetap ya sahabat kreatif. Oke. Karena mungkin banyak orang yang sebenarnya tergerak gitu kan untuk menolong, cuman bingung gimana caranya gitu kan. Mungkin Karaka sendiri juga bisa menjelaskan sampai akhirnya tahu harus membuat yayasan, terus step by stepnya membuat yayasan gitu, dan siapa aja sih sebenarnya yang bisa diajak kerjasama gitu untuk membuat yayasan. Oke. Iya, di awal itu saya buat yayasan karena banyak belajar juga dari tempat ya di Ubud, salah satu yayasan yang saya koordinir gitu ya, yang bergerak untuk remaja. Di sana saya banyak sekali belajar bagaimana memanage sebuah yayasan. Yeah. Nah, di situ juga saya pernah bertanya gimana kalau saya buat yayasan untuk anak-anak dengan HIV. Nah, di situ yang sekaligus sebagai manajer saya ya, general manager di sana, ayo kamu buat. Jadi itu dukungannya juga. Saya belajar dari situ juga, dan selain dengan Bunda Putri. Saya banyak diskusi dengan senior saya di Ubud, kemudian dengan Bunda Putri. Itu tentang yayasan, bagaimana pendiriannya. Kemudian dari suami saya akhirnya punya teman-teman yang diajak untuk berdiskusi gimana sih caranya membuat legalitas yayasan. Itu saya benar-benar dipermudah. Dan namanya pun Akar Cinta Kasih itu hanya tercetus begitu saja. Saya berpikirnya bagaimana saya memberikan cinta untuk anak-anak. Oke, sekelebet. Oh, Akar Cinta Kasih. Iya betul, bagaimana mengakar ya di hati masing-masing begitu. Oke, memang kita tahu kan ya pohon pondasinya akar gitu ya. Jadi ingin membuat suatu cinta kepada anak-anak mulai dari akarnya terlebih dahulu Dari gitu. Atau hati terinspirasi kita. dari kalungnya Kak Yogi kali ya. Wah, Ya, iya. ini sebenarnya tujuannya adalah kenapa menggunakan kalung ini adalah karena wah pas banget nih Akar Cinta Kasih gitu. Melambangkan kayak pohon gitu. Jadi aku pilih-pilih akhirnya pakai kalung ini gitu. Jadi ada Iya. filosofi. Terima kasih lu sudah mengingatkan. Intermezzo sedikit ya Kak Raka ya. Sebenarnya kalau Yayasan Akar Cinta Kasih itu di pohon-pohonnya kalau kita lihat lebih seksama itu bentuknya jantung ya, hati. Nah, hati itu berjabat tangan sebenarnya. Oh Berjabat iya, tangan. benar-benar. Jadi nggak hanya kita yang memberikan cinta, nggak hanya saya yang berikan cinta, tapi semua orang bisa memberikan cinta. Ya. Yes, makanya diadakanlah acara ini ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang ingin berdonasi ataupun juga ingin membantu Yayasan Akar Cinta Kasih kepada teman-teman ataupun juga anak dengan HIV/AIDS atau ada, bisa langsung ini mungkin bisa dikasih tahu nih untuk yang namanya kepingin donasi gitu. Sebenarnya Bisa di layar kaca sudah ada ya, Iya, tapi nanti mungkin kita bisa lebih sediakan jelasnya Kak Gung Raka bisa kasih tahu nih untuk para penonton. Ya, kalau mau berdonasi bisa scan barcode-nya, atau kalau misalnya nggak bisa scan barcode ya, ada juga kan males scan barcode, nggak bisa nih langsung aja gimana? Bisa langsung transfer ke Bank BRI yang sudah tertera nomor rekeningnya.
Oke, Oke. benar. Mungkin saya bantu ya, Kak Raka Boleh. ya. Jadi nomor rekeningnya bisa langsung aja ke BRI. Itu di 4633 01 01 7785 539. Panjang. Oke. Ya, atau mungkin bisa juga mengulik kegiatan yang mereka lakukan di Instagramnya ya. Iya, betul. Di @y.akarcintakasih di Iya, Instagram betul tuh. banget. Baiklah Kak Raka, tadi kita sudah ngomongin nih, kita serangkaian acara Hari AIDS Sedunia di tanggal 1 Desember ini. Selain acara ini, ada acara apa aja sih di Yayasan Akar Cinta Kasih? Ya, kalau untuk tanggal 1 Desember, selain ada acara ini, kita juga punya Riang namanya. Oke. Ruang Cinta Tanpa Stigma. Riang. Oke. Iya. Bukan riak ya, itu sifat aku. Oh, ya mengaku ya Anda ya. Oke. Ya. Jadi kita punya Riang nanti Ruang Cinta Tanpa Stigma. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait Yayasan Akar Cinta Kasih bergerak di mana saja. Jadi kan tidak banyak yang mengenal Yayasan Akar Cinta Kasih. Kemudian kita akan home visit keliling ya. Oke. Kelompok dukungan sebaya juga ada. Kita home visit untuk pemberian sembako, bantuan sembako untuk anak-anak. Kemudian selain itu kita juga punya namanya kelompok dukungan sebaya. Jadi kita akan melakukan kelompok dukungan sebaya di beberapa tempat. Gitu. Oke, banyak juga ya rangkaian acara Hari AIDS Sedunia ini ya. Betul. Oke, mungkin Widya ada pertanyaan untuk Kak Raka? Pertanyaannya adalah kegiatannya nih yang dilakukan sama anak-anak nih. Berarti di yayasan itu ada berapa anak yang ada di sana dan apa yang mereka lakukan sebenarnya di yayasan ini? Ya, kalau di Yayasan Akar Cinta Kasih sendiri kami mendampingi sampai minggu kemarin. Karena hari Minggu kemarin kami jalan-jalan ya ke daerah pelosok Bali Timur. Kami harus naik turun gunung Oh, gitu wow. ya. Oke. Luar biasa banget itu. Berarti ini adalah ninja hatorinya Bali ya. Mendaki gunung lewati lembah ya. Oke, sungai mengalir indah ke angkasa ya. Saya. Iya. Boleh dilanjutkan Oke. Kak Raka. Iya. Kita suka bercanda dikit ya, Baik. biar nggak Supaya nggak tegang-tegang. tegang banget ya. Iya, benar. Sebenarnya soalnya dari tadi saya tegang ya. Jadi Oke. sekarang udah cair gitu. Berhasil kita ya. Berhasil, ya. Berhasil. Ya, jadi ada 80 anak sampai saat ini Oke. yang Oke. kami dampingi. Kemudian kegiatan kami yang pertama ada pengobatan. Pengobatannya bukan pengobatan yang kalau misalnya teman-teman bilang, loh ngapain ada pengobatan, kan udah gratis nih dari pemerintah. Bukan itu. Jadi kami melakukan bantuan, kami memberikan bantuan pengobatan penunjang. Oke. Ya, pengobatan penunjang seperti apa? Misalnya dia butuh vitamin atau susu. Susunya khusus loh ya. Iya, betul. Karena kan ada beberapa anak HIV yang memang masuk stadium 4, itu butuh susu khusus. Jadi resepnya pun khusus. Iya. Nah, itu yang kami bantu. Kemudian ada cek laboratorium. Ada cek laboratorium, ada cek SIDIFO namanya. Iya. Kemudian ada fungsi hati, fungsi ginjal, ada cek Viralut juga. Oke. Kemudian rawat jalan. Rawat jalan juga kami memberikan bantuan karena tidak semua anak-anak dengan HIV ini keluarganya dari golongan mampu. Iya, benar. Belum lagi perjalanan dari jauh ya sampai ke kota. Ini memerlukan dana, Iya. nggak sedikit ya. Iya, betul. Kemudian itu yang kami bantu biaya operasionalnya. Kemudian rawat inap. Rawat inap bagi anak-anak yang memang membutuhkan biaya rawat inap. Itu pengobatan dan perawatan. Kemudian ada rumah cinta namanya. Rumah cinta itu adalah bedah rumah untuk anak dengan HIV, dan sebenarnya adalah perencanaan ini. Rumah cinta sebagai media untuk perawatan, Oke. konseling di awal gitu. Nggak hanya itu aja, ada Oke. kelompok dukungan sebaya tadi. KDS ya. Namanya Oke. Sekolah Cinta Untuk Ada. Oke. Jadi kami tidak mau memberikan tagline KDS gitu ya, agak serem. Jadi semuanya cinta. Oke. Rumah cinta, sekolah cinta. Oke. Terima kasih Kak Agung Raka Cinta. Semuanya serba cinta. Agak maksa ya Anda ya. Oke. Oke, untuk satu lagi mungkin terakhir harapannya nih untuk Yayasan Akar Cinta Kasih nih yang sekarang lagi menonton. Ya, untuk pesertanya, maksudnya untuk pemirsanya ya. Pemirsa, untuk yayasan juga. Oke, nah kalau untuk yayasan harapannya ke depannya semakin banyak anak-anak yang bisa kami bantu. Semakin banyak anak-anak yang bisa kami bantu untuk mobile perawatan, untuk konseling dan perawatan penunjang lainnya.
gitu ya. Tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi kami harapannya bisa menjangkau sampai pelosok-pelosok 9 kabupaten kota di Bali. Oke. Kemudian untuk pemirsa, harapan kami stop stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS, terhadap anak dengan HIV dan AIDS. Mari sama-sama memberikan dukungan, mari sama-sama memberikan cinta dan kasih, karena kasih kita senyum untuk mereka. Oke, Wow, luar terima biasa. kasih banyak, luar biasa. Dan setelah ini Widya, kita akan saksikan performance lagi, satu hiburan dari bintang tamu kita. Ada Yes, siapa? Ada Agung Ocat. Selamat menyaksikan. Bagai sebening air tatapan mata itu, dan rembulan pun terpana pada lirikannya. Andaikan kita bisa terus bersama, laksana bulan dan bintang. Andaikan kau tahu ku merindumu. Bagai semilir angin desah nafasmu, lemah tak berdaya ada dalam dekapmu. Andaikan kita bisa terus bersama, laksana bulan dan bintang. Andaikan kau tahu ku merindumu. Hai kau rupawan, apa kabarmu? Jantung hatiku, di mana dirimu? Merindukan dirimu, bagaikan merindu pada bulan dan bintang. Engkau pujanggaku, pujaan hatiku. Engkau pujanggaku, tunggulah aku. Lagu tadi berjudul Bisikan Rindu, di mana seseorang merindukan kekasihnya yang entah di mana berada. Itu single saya yang baru saya rilis di tahun lalu di bulan Desember. Dan berikutnya saya akan mempersembahkan sebuah lagu untuk semuanya berjudul Taksu. Sirsane ngewangian, napisane ngajegang Bali. Maurip seni
Ya itulah dia tadi para penonton ya. Sudah ada persembahan dari Agung Ocha. Sudah kita saksikan juga bersama nih. Ada 2 lagu tadi ya. Yes, Ada benar sekali. satu. Ada 2 lagu. Aduh. Dilanjut sama dia ya. Oke, sobat. Sekarang nih para penonton kita sudah bersama Bunda Putri di tengah kita yang mana tadi juga sudah diceritakan sedikit oleh Kak Raka dan tadi juga sebelumnya kita sudah berbincang-bincang soal seputar yayasannya. Nah sekarang mau bincang-bincang lagi nih sama Bunda Putri lebih lanjut lagi ya. Iya, betul sekali ya. Jadi aku mau memperkenalkan Bunda Putri. Jadi Bunda Putri ini nama panjangnya nih Made Putri Stuti SH dan juga nih merupakan sering melakukan konseling VCT atau voluntary counseling dan juga testing. Kemudian ada juga pendampingan kasus kekerasan terhadap ODIF dan ADA. Kemudian juga peserta ICAAP 10, The International Congress on AIDS in Asians the Pacific. Semoga benar aku cara bacanya di Korea Selatan. Waduh. Annyeonghaseong. Gak gitu juga ya. Langsung ya berbahasa Korea ya. Sapaannya langsung aja Bunda Putri. Gimana kabar Bunda Putri? Astongkare hari ini luar biasa, saya sehat karena memang saya dituntut harus sehat. Oke, terima kasih banyak Bunda Terima kasih Putri. loh semangatnya nih ya Bunda Putri ya. Terima kasih sudah hadir di acara. Saya buka dulu contekannya sebentar. Harmoni Cinta untuk Ada untuk memperingati Hari AIDS sedunia juga di tanggal 1 Desember di tahun ini, di tahun 2021. Bunda Putri ini merupakan banyak banget konseling juga, VCT juga dan lain sebagainya. Tadi juga udah di-mention sama Karaka terkait kasus-kasus dari Ada juga. Ada. Waduh, tapi sebelum itu nih Bunda Putri, mungkin kita juga kepingin tanya nih kenapa Bunda Putri mulai terjun ke bidang ini gitu. Biar para penonton yang sekarang lagi menyaksikan tergugah juga hatinya, terenggut juga oleh Bunda Putri. Kenapa harus begini-begini? Biar ekspresif Lemes aja banget sih. ya. Oh iya baiklah. Oke, silakan Bunda Putri Oke. diceritakan. Oke, awal perjalanan saya sih tahun 2005 saya mengikuti pelatihan PCT yang dilakukan oleh Kemenkes. Kemudian waktu itu ada di Jakarta ya sebagai konselor. Saya ketemu kenyataannya adalah banyak anak-anak waktu itu anak-anak yang terinfeksi HIV, belum ada yang namanya kayak sekarang program PPIA. Oke. Oke. Artinya kan di awal karena saya seorang ibu rumah tangga, awalnya saya sendiri juga mengetahui, oh ternyata ini ada anak-anak. Awalnya mungkin orang makanya terjadi diskriminasi karena ketidaktahuan. Saya sendiri aja sebelum terjun sebagai konselor, ya saya juga artinya sempat juga punya diskriminasi karena ketidakpahaman informasi. Oh ini loh yang dibuat gitu loh. Kenapa dia sampai HIV? Kenyataannya ini ada anak-anak mau diapakan? Karena ada satu anak, walaupun satu anak berarti ada satu nyawa. Itu yang harus kita selamatkan. Dan begitu berkembang saya melakukan konseling, ternyata makin banyak anak-anak yang HIV. Apakah dia bersalah? Kan tidak bersalah. Lain masalahnya kalau memang kayak dulu saya melakukan konseling terhadap teman-teman pengguna narkoba, itu mungkin karena dia kecanduan. Kemudian kalau ini kan tidak ada yang dia salah, kenapa harus dia dilahirkan dengan HIV? Di sanalah letak saya untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang HIV positif. Akibat itu terpanggil ya Bunda Putri ya. Iya. Dan Bunda Putri juga sekarang sebagai pendamping ya. Iya. Pendamping Yayasan Akar Cinta Kasih gitu ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritain nih untuk terkait situasi HIV/AIDS, kasus-kasus untuk ada mungkin yang ada HIV/AIDS di Bali terkini itu seperti apa sih Bunda Putri? Kalau kasus HIV/AIDS di Bali untuk seluruh Bali ya tahun 2020 data kumulatif adanya 1.704 kasus. Tunggu Bunda Putri, boleh nggak saya terkejut?
Sangat boleh. Terlambat, Iya. Anda terkejut Ternyata ya. sebanyak itu loh, kita Sebanyak masih itu. kurang Iya. tahu gitu ya. Itu tahun 2020 aja Oke. karena data kumulatifnya. Oke. Kalau sebelumnya ya sampai tahulah berlipat-lipat setiap Iya, tahun. kumulatif ya. Ya, seribu kayak begitu. Itu terjadi ada kasus seperti itu dan peningkatan selalu terjadi setiap Kasusnya. tahunnya. Itu 1704. Peningkatan selalu terjadi berarti Iya, ya. tapi kapan hari karena COVID ini itu kan jarang orang yang mau mengakses ke rumah sakit karena ketakutan itu sih stagnan ya, artinya tidak turun. Tetapi kita jangan bangga juga ketika prevalensi turun karena baru kita tanyain karena dia ketakutan untuk datang Datang ke rumah sakit, ke rumah gitu ya. sakit, Oke. ke puskesmas karena layanan. sekarang semua layanan sudah tersedia untuk VCT, voluntary counseling testing itu. Oke, itu dia ya Widya ya terkait tentang kasus yang terkini yang ada di Bali Yang ada gitu di ya. Bali. Ternyata cukup mencengangkan juga kalau melihat angka ya Bunda Putri ya. Nah, terkait mungkin Widya ada pertanyaan. Kalau pertanyaanku nih, itu kan angka keseluruhan berarti di Iya, Bali. Nah itu betul. range umurnya, umur berapakah yang terkena HIV? Umur rata-rata yang paling ini adalah usia produktif ya. Usia produktif itu antara 25 sampai 45 tahun. Oke, Itu banyak terjadi kasus. seperantaran ya. kita ya Iya, Widya iya, ya. iya, iya. Itu Tapi banyak. kita ini 20 tahun ke bawah sih Bunda. Oh iya, kalau saya 10 tahun ke bawah loh, nggak tahu ya. Oke. Nah, terus karena kita mungkin sekarang sudah banyak juga media atau platform yang menjelaskan tentang HIV/AIDS, begitu kan? Kayaknya sebagian orang itu sudah lebih paham tentang HIV/AIDS. Kalau kita berada di sebelahnya mereka, sebenarnya kan nggak apa-apa gitu ya Bunda ya, ya. betul. Nah, cuman apakah sekarang nih di zaman yang sudah semaju ini masihkah ada stigma dan diskriminasi buat anak dengan HIV/AIDS tersebut? Yap. Kenyataannya tetap masih ada. Oke. Walaupun sedikit kita tetap bilang masih ada karena baru-baru ini ada kasus di daerah barat sana kita dari dampingan juga dari Yayasan Akar Cinta Kasih kita karena anak tersebut adalah betul-betul tidak mampu, rumahnya atapnya bocor, kita mencarikan donasi, dapat donasi, kemudian kita bedah rumah. Nah, ketika bedah rumah terjadi, anak itu kan harus di tetangga dulu sementara gitu. Oleh tetangga tidak diberikan tinggal di rumah tersebut. Akhirnya ya mau tidak mau dia buat emper kayak gitu loh. Dia tidurnya dibuatin tenda karena memang oleh tetangganya nggak boleh di sana. Dia dianggap mengganggu ketentraman rumah tersebut. Waduh, berarti masih banyak banget ya stigma yang terjadi. Masih Padahal ada. seharusnya kalau yang saya ketahui nih Bunda ya, kalau kita kan harus memenuhi 4 prinsip, kemudian Iyap. juga hanya tertular akibat cairan 4 cairan saja. Kalau misalnya makan bareng, tidur bareng, tinggal bareng, itu nggak masalah Nggak kan masalah, benernya ya. Bunda Putri Tapi ya. kenyataannya masih tetap terjadi. Oke, mungkin dari sini juga kita bisa langsung memberikan edukasi ya untuk para penonton di luar sana mungkin yang masih ngerasa wah aduh informasinya masih kurang terkait tentang anak-anak yang dengan HIV/AIDS. iya dengan HIV/AIDS ataupun juga orang-orang yang terinfeksi juga dengan HIV/AIDS karena itu bukan sesuatu hal yang menyeramkan Iya, saat ini gitu ya. Maksudnya tidak seseram dulu Iya. ya. Sudah ada obatnya juga Iya, untuk mengendalikannya Bunda ya. Iya. Nah, terkait dari selama ada stigma dan lain sebagainya, apakah mempengaruhi juga nih Bunda terkait tentang open status ataupun juga membuka status dari si anak yang dengan HIV positif tersebut. Jadinya apakah itu membuat orang jadi tersembunyi terkait tentang statusnya dia sehingga biar diterima di kalangan masyarakat gitu Bunda? Karena masih ada diskriminasi, tentunya iya. Anak-anak ada yang sudah berani open status, ada juga yang memang takut karena ketakutan itu diskriminasi akan terjadi. Di samping itu karena kita juga sudah memulai loh sekarang anak-anak kita menginjak remaja. Oke. Ya, karena dari dampingan dari tahun 2005 sekarang umurnya sudah
17 tahun. Oke. Ya, Oke. dia Udah sudah sweet 17 ya. Iya. Perlu dia kayak udah- gini nggak? 17 tahun Indonesia gitu. iya, ketika dia ke sekolah membawa obat karena dia takut nanti waktu masih offline ya. Iya. Offline kan dia bawa obat ke sekolah, kemudian dari pihak sekolah disuruhlah dia membuka tas kan. Oke. Akhirnya ketahuan itu ada obat. Dan ternyata di situ juga terjadi diskriminasi. Oke. Ya. Oke, dari teman-temannya kah? Dari gurunya karena dia jujur. Oh, ini kamu kok bawa obat. Nah, dia jujur bahwa ya saya positif HIV. Saya dapat dari ibu saya, ibu dan bapak saya sudah meninggal gitu. Akhirnya kepala sekolah karena tidak tahu dan si anak ke puskesmas nangis, kemudian pihak puskesmas datanglah ke sekolah, kemudian dikasih tahu bahwa prinsip penularan apa aja, kemudian apa yang tidak ditularkan ya. Kemudian si kepala sekolah, oh saya pikir sih semudah itu. Nah fungsinya saya bilang, buktinya teman-teman seperti saya, teman-teman petugas kesehatan, dia itu bukan HIV loh. Dia artinya punya empati buat anak-anak ini gitu. Apalagi dengan kepala sekolah, ini kebetulan yang jujur. Bagaimana ketika dia nggak jujur? Iya. Gitu. Akhirnya kepala sekolah menerima dan sekarang masih tetap bisa sekolah di sana. Wow, ini sebenarnya inspiratif banget ya. Ternyata banyak orang yang masih belum teredukasi secara Betul. merata gitu Iya, ya. Lebih ke kurangnya informasi saja ya Bunda ya. Sebenarnya iya. Jadi poin utamanya adalah kembali lagi digigit nyamuk nggak bakal Ya, tertular. bentolnya sendiri aja ya. Nggak, yang lain nggak ketularan bentol sebenarnya Iya, karena kan. yang sering banget nih mitos-mitos yang beredar digigit nyamuk, makan bareng, mandi bareng, Iya. di kolam renang bareng, apa lagi ya? Kayak banyak banget ya Itu di kolam mitos-mitosnya. renang itu luar biasa sih. Itu luar biasa itu. Bahkan di kolam renang Oke. bisa hamil loh ya. Kita Hebat ganti ya. Oh, jangan ke sana ya. Jangan ke sana Oke. ya. Fokus. Bagus. Nah, mungkin nih Bunda Putri, urgensi untuk dukungan dari keluarga dan juga orang terdekat untuk teman-teman ataupun juga Anda ada nih saat ini tuh yang seperti apa sih Bunda Putri? Dukungan dari keluarga yang dibutuhkan adalah dukungan psikologis, sosial. Karena teman adik-adik kita ini kalau yang positif HIV artinya sakitnya adalah ganda. Sakit ganda itu apa? Fisik dan psikis, ya kan? Fisiknya itu ya ketika anak ini fase AIDS, itu kan perlu dukungan moral dari keluarga itu sendiri. Bagaimana si anak bisa mengakses rumah sakit, layanan kesehatan terdekat, kemudian bagaimana meminum obat, karena kepatuhan-kepatuhan itu harus dipahami oleh keluarga itu sendiri. Oke. Gitu. Dukungan itu sih yang sangat diperlukan oleh. Berarti support system di orang sekitar terdekat ya Bunda Iya, ya, betul. terutama keluarga juga ya. Karena kalau bukan keluarga siapa lagi gitu kan ya Bunda lingkungan ya. terdekat dulu deh, keluarga dulu, kemudian baru tetangga. Seandainya kalau sudah keluarga yang tidak, karena kan banyak kalau anak-anak kita yang yatim piatu, Iya. itu kan diasuh oleh tante, kemudian ada omnya. Kalau mereka nggak peduli, kemana? Karena anak ini nggak paham apa yang terjadi dalam tubuhnya. Itu paling tidak makanya kita konseling juga konseling keluarga. Oke. Wow. Mantap ya. Iya. Nah, kalau aku punya pertanyaan nih ke Bunda Silakan. Putri. Apakah Bunda Putri di awal pada saat memilih untuk terjun mendampingi, kemudian memberikan konseling untuk orang-orang yang mengidap HIV/AIDS, apakah Bunda Putri mengalami diskriminasikah dari orang-orang sekitarnya Bunda Putri? Apakah ada label langsung tertentu? Bunda Putri ini udah pasti dia, Iya. sudah pasti dia dengan zoom in zoom outnya Bunda Putri. Tanda-tanda gitu kan? Oke. Kalau dari lingkungan, kebetulan lingkungan saya adalah kompleks perumahan kedokteran. Mereka sangat paham. Kadang anak-anak juga sering ke rumah. Kalau konseling keluarga, kita saat ini belum pernah terjadi diskriminasi. Tetapi ada label dalam artian ketika ada orang yang baru, kemudian saya konseling, dipikirnya saya adalah orang yang HIV positif. Oke. Ya, karena di pikiran mereka adalah
nggak mungkin dong orang yang tanpa HIV positif mau membantu gitu. anak-anak ini sampai terjun ke lapangan, sampai kita bagaimana mengusahakan anak ini tetap sekolah, kita carikan beasiswa untuk mereka, sampai sekarang udah bekerja. Oh wow, luar ya, biasa salut sekali. banget loh. Wah, jadi ini pas banget ya untuk para penonton mungkin yang sekarang lagi menyaksikan acara ini, yang kepingin banget bantu juga Yayasan Akar Cinta Kasih nih ya. Jadi bisa langsung aja scan barcode kita, bisa berdonasi di sana, ataupun juga melalui rekening BRI. Ya, rekening BRI-nya perlu lagi dicatat ya, atau ada di layar kaca kalian semua, yaitu di 4633010177855539 gitu ya. Jadi bisa didonasikan sekarang selama acara ini berlangsung, atau setelah acara ini berlangsung, Iya. atau sebelum acara ini berlangsung. Bisa ya. Oh, bisa juga ya? Bisa juga ya, kan bisa dicek di Instagram ya gitu ya. Nah, kalau misalnya para penonton nih misalnya mau join gitu untuk ikut mendampingi atau sekedar ada sedikit waktu nih mau bercanda gurau sama anak-anak ada ini, apakah boleh, Bunda Putri? Tentunya kita minta izin dulu ya. Kita karena ada istilah bukan rahasia kalau di Iya, HIV itu betul. konfidensialitas Betul. ya. Konfidensialitas itu artinya kita mohon persetujuan dulu terhadap keluarga tersebut, apakah boleh. Kalau sudah diizinin, ada persetujuannya, dengan senang hati. Ayo, semakin banyak orang yang peduli dengan anak-anak kita, semakin banyak anak-anak ini akan terbantu. Baik, wah terima kasih Bunda Putri. Satu pertanyaan lagi nih Bunda Putri ya, bentuk dukungan apa sih yang bisa kita berikan untuk persamaan hak bagi ADA nih, Bunda Putri? Oke, untuk persamaan hak bagi ADA itu sendiri adalah bagaimana anak itu sendiri atau keluarga dari ADA itu sendiri memahami informasi, tentunya ketika ada diskriminasi dari keluarga mereka atau dari anak tersebut bisa menyampaikan dan bisa teknik komunikasi lah kita sebut ya, bagaimana dia bisa mempunyai nilai tawar untuk menyampaikan informasi bahwa seandainya terjadi hak-hak mereka dirampas, ini loh hak kami juga, kami sama dengan kalian gitu loh. Karena apapun itu, kalau tidak dari mereka yang paham informasi, kan jadinya orang-orang juga semakin menyudutkan mereka gitu. Makanya dukungan itu dan informasi yang tepat sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih Luar banyak biasa. Bunda Putri. Terima kasih banyak Bunda Putri. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan acara ini juga bisa membantu nih para penonton untuk lebih teredukasi lagi. Jadi tidak ada lagi diskriminasi, itu yang kita harapkan ya. Iya, dan untuk para penonton dimanapun kalian berada yang ingin sekali untuk berdonasi ataupun juga menyumbangkan sedikit rezekinya, bisa langsung aja scan barcode yang ada di layar kaca kalian, ataupun juga kirim ke rekeningnya, atau cek langsung aja deh di Instagramnya Yayasan Akar Cinta Kasih ya, di Akar Cinta Kasih gitu ya. Dan demikianlah Widya dan Bunda Putri, acara yang luar biasa ini yaitu Harmoni Cinta untuk ADA. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada rekan-rekan dan tentunya sponsor RRI Denpasar yang sudah menyediakan studio ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada CV Andrian Pratama Putra dan juga terima kasih pada Aqua. Oke, terima kasih juga sama pengisi acara yang tadi sudah tampil luar biasa. Ada Dewa Sugama dan juga Agung Ocha. Dan kami juga memohon maaf kalau ada kekurangan selama kita memandu acara ini. Iya, dan setelah ini kita juga akan saksikan bagaimana video dokumenter Yayasan Akar Cinta Kasih. Saya Yogi Aridwi Payana. Dan saya Widya Prabarani. Mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.